Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwala. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga kalian harus selalu semangat. Nah, pelajaran kita hari ini belajar bertanggung jawab setelah balik atau dewasa. Nah, istilah balik ini yaitu dikenal sebagai mukallaf di dalam agama Islam. Apabila seseorang sudah balik, dia berakal sehat, telah sampai dakwah Islam kepadanya, maka disebut mukallaf. Nah, jadi Bapak akan perkenalkan istilah yang pertama yaitu mukallaf. Apa sih itu mukallaf? Mukallaf itu adalah seseorang yang telah wajib menjalankan semua perintah agama, di antaranya sholat 5 waktu. Dia wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dia wajib berpuasa full di bulan Ramadan. Apabila ada kekurangan pada bulan Ramadan tersebut, maka dia wajib membayarnya di luar bulan Ramadan dengan istilah qadha. Kemudian juga dia wajib berzakat. Kemudian dia wajib naik haji apabila sudah mampu. Nah, syarat untuk mukallaf ini diantaranya ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, dia balik atau dewasa. Jadi anak-anak itu bukan termasuk mukallaf. Makanya anak-anak itu tidak wajib sholat. Tapi nanti kalau dia sudah balik, sudah dewasa, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat dan puasa dan kewajiban yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, syarat mukallaf itu dia berakal sehat. Nah, jadi orang gila tidak wajib untuk melaksanakan perintah agama. Jadi syarat yang pertama dia dewasa, kemudian dia berakal sehat. Dan yang ketiga telah sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi dia sudah tahu tentang agama Islam. Andai kata ada orang Islam tapi dia berada misalnya di pegunungan yang jauh, tidak sampai dakwah Islam ke situ, maka dia tidak disebut sebagai mukallaf, tidak wajib karena dia tidak tahu. Nah, mungkin dia cuma tahu Tuhan itu Allah misalnya. Dia beragama Islam, masuk Islam, tapi cuma tahu Tuhan itu Allah, tapi dia nggak pernah kenal, nggak pernah diajarkan dengan sholat, puasa, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, anil majnun hatta yafiqa, wa anil naim hatta yastayqidha, wa anil sabiyyi hatta yahtalima." Diangkat kolam maksudnya tidak ditulis sebagai dosa dari 3 macam golongan. Jadi yang pertama, anil majnun hatta yafiqa. Orang gila sampai dia sadar, sampai berhenti gila. Jadi andai kata waktu dia gila, dia tidak sholat, dia tidak puasa, maka tidak ditulis sebagai perbuatan dosa. Karena itu tadi tidak berakal sehat. Nah, jadi dia bukan termasuk mukallaf. Nah, kemudian wa anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Misalnya nih, kita tidur waktu sholat subuh, kita masih tertidur belum bangun sampai bangun jam 7. Itu tidak ditulis sebagai dosa karena memang tertidur. Beda kalau orang jam 5 udah bangun tapi dia nggak sholat subuh. Nah, ini ditulis sebagai dosa. Tapi kalau dia memang tertidur, nggak tahu sama sekali, bangunnya jam 7, oh ternyata bangun udah kesiangan, waktu sholat subuhnya udah habis, itu tidak ditulis sebagai dosa. Tapi dia wajib untuk mengqadha namanya. Jadi tetap sholat subuh tapi dengan niat qadhaan, dengan niat membayar ya, bukan adaan lillahi ta'ala. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan tidak ditulis dosa juga dari seorang anak sampai ia yahtalima, dewasa. Yahtalima ini mimpi basah ya, ciri-ciri untuk anak laki-laki yang dewasa. Nah, tanda-tanda balik akan Bapak sebutkan. Di sini ada 3 macam kriteria anak-anak sudah menjadi dewasa. Yang pertama, haid itu untuk perempuan. Nah, apabila perempuan telah mengalami haid itu keluar darah dari kemaluannya, itu berarti sudah memasuki masa dewasa, disebut balik ya.
Dan paling kurang umur anak yang mengalami haid itu adalah 9 tahun menggunakan tahun Hijriah. Jadi apabila umurnya kurang dari 9 tahun kemudian keluar darah dari kemaluan, bisa jadi itu darah penyakit, bukan darah haid. Dan ihtilam untuk anak laki-laki. Ciri anak laki-laki sudah menjadi dewasa yaitu ihtilam atau mimpi basah. Apabila anak laki-laki tidur nih, terus dia mimpi pas bangun di celananya kayak ngompol, basah, kemudian basahnya itu bukan kayak air kencing tetapi seperti putih telur. Nah, itu namanya mimpi basah. Itu ciri untuk anak laki-laki telah menjadi dewasa. Itu ihtilam namanya, mimpi basah keluar air mani. Kemudian kalau misalnya ada seorang anak laki-laki atau perempuan tidak pernah haid, tidak juga mimpi basah untuk anak laki-laki dan perempuan sampai umurnya 15 tahun, berarti dia nanti ukuran batas dia dewasa adalah umur, yaitu 15 tahun. Apabila seseorang tidak mengalami haid sampai umur 15 tahun, ketika umur 15 tahun berarti dia telah balik. Seorang anak laki-laki tidak pernah mengalami mimpi basah, tapi ketika berumur 15 tahun maka dia sudah digolongkan sebagai mukallaf, sebagai seseorang yang dewasa atau balik. Jadi itu batasannya. Jadi kalau perempuan cirinya dia telah dewasa yaitu haid. Kalau laki-laki mimpi basah. Kalau tidak haid, tidak mimpi basah sampai umur 15 tahun berarti batasan dia untuk digolongkan menjadi orang yang dewasa atau balik adalah umur, yaitu umurnya 15 tahun. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa langsung tanyakan di WA Bapak. Nanti akan Bapak jawab insyaallah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.